Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di celengan film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti bagi yang udah sawer dan komen, bakal Mimin masukin di video berikutnya. Pokoknya komen apa aja sih penting gayeng ya lur. Terima kasih Celenger. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul 12 Hours yang dirilis pada tahun 2022. Film ini terinspirasi dari serial game survival tentang sekumpulan orang yang tiba-tiba tertarik dalam dunia penuh pertempuran hidup dan mati. Daripada kelamaan, yuk Markiton, mari kita menonton. Berlatar di kota cyber pada 2039, film dibuka menampilkan pria bernama Cheng King. Ia terlihat memandangi foto anaknya yang tengah sakit parah. Saat di perjalanan, King melihat iklan teknologi untuk penyakit genetik seperti yang diderita anaknya yang bernama Duo. Namun masalahnya pasti biayanya sangatlah mahal dan Cheng King tidak mempunyai uang. Belum lagi, ia malah mendapat kabar dari dokter jika kondisi Duo bertambah parah sehingga butuh dioperasi. Pikirannya yang ruwet mengantarkan King ke sebuah tempat bernama Credit Beat, di mana ia bisa meminjam uang tanpa bunga. Dalam perjalanannya, ada satu orang misterius yang mengintainya. Sesampainya di Credit Beat, King yang tidak punya harta apa-apa harus menyerahkan tubuhnya sebagai jaminan. Kemudian jarinya dipindai dan tanpa ia ketahui, sistem merekam informasi tentang King. Setelah mendapat kepastian uangnya bisa segera cair, King pun beranjak pulang. Namun tiba-tiba saja ia diburu sekelompok berbaju hitam seperti ninja yang mengepungnya. King berusaha melawan dan menghabisi beberapa di antara mereka. King juga menghindari dengan berlari, berguling, bahkan melompat sampai pada akhirnya ia yang sudah mengalahkan semua orang tidak jelas itu justru pusing lalu pingsan. King melihat ia mendapat suntikan lalu kilas balik kedatangannya di Credit Beat dan juga pemandangan Duo. Ia berusaha bangun dari pingsan dan mendapati dirinya sudah terdampar di hutan yang dipenuhi oleh salju. Kepalanya sangat berat seperti orang teler. Ia pun berjalan sempoyongan dan melihat beberapa orang sama seperti dirinya. Mereka terjebak dalam tempat antah berantah dan tidak tahu di mana. Pada awalnya mereka terus berjalan, sampai akhirnya bertemu satu sama lain. Di sana ada benda misterius berisi senjata yang membuat orang kebingungan. Mereka juga baru menyadari bahwa setiap orang dipasang waktu mundur. Sesaat berikutnya satu orang tertusuk dan pasukan berkostum hitam sudah menunggu perang. Orang-orang yang tersisa berlari menghindari kejaran. Meski saat keadaan mulai runyam, akhirnya sebagian memilih bertarung seperti King dan gadis pemanah bernama Anna. Ia melancarkan aksi panahan yang mengagumkan. Waktu pun terus berjalan, serangan belum berhenti dan satu orang lagi-lagi tidak berhasil lolos dari tantangan ini. Di saat yang sama, King dan Anna mengalami perubahan dalam organ mereka. Tapi keduanya kembali dalam perkelahian setelah pulih. Lalu tiba-tiba saja sekelompok orang itu pergi selepas menerima perintah. Mereka yang tersisa kini berkumpul agar bisa menemukan petunjuk dan juga saling melindungi. Beberapa saat kemudian mereka melanjutkan perjalanan tapi malah bertemu monster ajaib sejenis hewan mutan. Ia bisa dengan mudah menerkam lawan dan susah ditangani. Jika dalam dunia game ini tantangan pada level berikutnya. Saat ini King dan Anna berbagi tugas. Selagi King mengintai monster, Anna melindungi teman-teman lain yang lebih lemah. Tapi tetap saja mereka tetap kehilangan satu orang lagi yang dimangsa monster. Di saat monster sedang mengeksekusi korbannya, mereka yang tersisa pelan-pelan kabur dari hutan bersalju dan menemui tempat yang disinari matahari. Akan tetapi monster mengejar mereka yang kini berusaha masuk ke gedung.
Dan seperti biasa, jika sedang kepepet selalu saja ada hal tak terduga seperti celana cowok bernama Wang Sun yang kecantol. Untungnya saja King satset sampai akhirnya mereka semua bisa lolos dari monster. Karena kondisi yang sudah melemah, mereka pun beristirahat dan membicarakan kenapa bisa masuk ke dalam sini. Dan ternyata asal mulanya berawal dari kredit beat sampai orang-orang ini tertarik ke dalam permainan mengerikan. Anna juga menyadari ada sebuah tato di leher pemburu tadi. Usut punya usut, tato tersebut logo dari sebuah tempat eksperimen, di mana orang-orang ini sedang menjadi kelinci percobaan. Pemimpinnya seorang wanita dengan bibir merah merona bernama Gaia, sedang memeriksa kerja organ dari orang-orang yang tersisa. Ia menyeleksi mana yang akan ia jadikan sampel eksperimen teknologi terbarunya. Number 5 and 6 are our potential candidates. Keep me informed. Yes, Doctor. Kembali lagi pada kelima orang yang masih bertahan. Ada King, Anna, Wang Sun, Teng, dan juga Xiao Zai. Di tengah perjalanan mereka kembali istirahat dan baru sempat berkenalan. Rupanya Wang Sun seorang programmer handal, Teng si penjaga keamanan terkemuka, dan Xiao Zai vlogger yang ingin jadi superstar. Sedangkan korban lain yang terbunuh tidak ada yang mengenalinya. Mendengar itu, Wang Sun berharap mereka sedang dalam video game. Jika mati masih bisa hidup lagi. Tapi sekalipun begitu, Xiao Zai tetap tidak mau dan berlindung di balik badan besar Teng. Obrolan santai terpaksa terhenti karena urusan hidup dan mati sudah menanti. Gaia bersiap melakukan level selanjutnya. Di saat para kelinci percobaan memasuki ruangan, tiba-tiba saja bangunan itu serasa diterpa gempa. Mereka berlarian karena lantai tempat mereka berpijak telah runtuh. Pada bidang sempit, mereka saling melindungi dalam goncangan dahsyat. Tapi tidak sengaja, Xiao Zai justru menendang Teng hingga terjatuh. Tak lama kemudian, Xiao Zai sendiri menyusul terjun ke bawah. Dan kini mereka hanya tersisa 3 orang saja. King kemudian bertanya pada Wang Sun pada sudut berapa ia bisa melompat ke seberang dengan selamat. Awalnya Wang Sun dan Anna berpikir ini ide yang sangat mustahil. Tapi Wang Sun tetap memutar otak dan menghitungnya. Lalu dengan aba-aba dari Wang Sun, King melompat ke seberang. Kemudian ia melempar kabel tebal untuk kedua temannya. Namun Wang Sun terlalu takut sehingga Anna lah yang bergelantungan duluan. Kini mau tidak mau Wang Sun harus menyeberang, tapi bobot tubuhnya membuat ia nyaris terjatuh. King dan Anna pun sekuat tenaga menahan Wang Sun, tapi ia tidak juga bisa naik ke atas. Sampai akhirnya Wang Sun pun mengucapkan terima kasih lalu menyerah. Kejadian ini membuat King teringat saat ia kehilangan kapten. Ia pun menjadi lemas, tapi Anna menyadarkannya jika ini semua belumlah berakhir. Di sisi lain, kepolisian yang menyelidiki banyaknya orang hilang dadakan seperti tahu bulat baru digoreng, akhirnya menemukan titik terang. Mereka mencurigai perusahaan Infinis dan Credit Beat di balik menghilangnya orang-orang tersebut. Infinis sendiri sedang mengembangkan teknologi foton jenis terbaru yang memungkinkan orang hilang sebagai bahan eksperimennya. Sementara itu, Gaia tidak mengurangi injeksi pada otak dan mengirim 2 pembunuh terlatih untuk level akhir. It's your turn now. Di sana, King memperban luka Anna. King juga bercerita tentang anaknya yang bernama Duo-Duo mengidap penyakit genetik. Saat menceritakannya, King tidak bisa menahan haru tentang Duo-Duo, anak yang sangat baik dan juga manis padanya. Namun tidak ada banyak waktu untuk bersedih. Mereka diburu waktu yang tersisa hanya 2 jam lagi. Sekelompok berkostum hitam lagi-lagi muncul. Kemudian sepasang pembunuh menyusul setelahnya. Selagi King menangani serbuan kostum hitam, Anna bertarung dengan pembunuh wanita.
Setiap pria berkostum mati, ia akan menghilang dalam sekejap. Pertarungan masih berlangsung. Anna terluka dan sakit kepala, sedangkan King juga merasakan demikian karena injeksi berlebihan. Gaia yang menyaksikan itu ingin dua orang tetap bertahan untuk menjadi sampelnya. Doctor! Okay. Dan ternyata Anna dan King bisa melewati ini. Di saat mereka bangkit, dua pembunuh itu keluar dari ruangan permainan survival. Setelah itu, Gaia masuk ke dalam dunia ciptaannya. Sontak saja, King dan Anna marah. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Gaia tembus pandang dan tampak tidak nyata. Akhirnya Gaia menemukan gen sempurna, tapi ia hanya butuh satu saja sehingga Gaia menyuruh King membunuh Anna jika mau duo-duo selamat. 杀了他，否则就再也见不到你女儿了。 Anna pun menyuruh King melakukan itu, tapi King tidak mau sampai ia menemukan kuncinya. Jika ini tidak nyata, mungkin mereka tidak benar-benar mati. Ia pun mengajak Anna melompat dan mereka kembali pada tubuh yang sebenarnya. King dan Anna langsung melarikan diri bersamaan dengan kepolisian bergerak menuju Infinis. Di saat itu, King dan Anna tertangkap pasukan Gaia. Kemudian, Gaia mencoba mempengaruhi King. Ia mengatakan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak yang memiliki penyakit genetik seperti anaknya. Selain itu, gen manusia akan diselamatkan dengan inovasi konyol yang sudah membahayakan nyawa orang-orang. Gaia sendiri melakukan ini karena ia memiliki penyakit genetik dan menderita dalam hidupnya. Tampaknya King melunak dan siap dijadikan sampel. Namun tiba-tiba saja ia menyerang di saat Gaia lengah. Ia dan Anna terlibat perkelahian lagi. Sesaat kemudian, polisi pun akhirnya datang. Keesokan harinya, Infinis Tech resmi ditutup dan Gaia dinyatakan bersalah. Hari-hari telah berlalu. Anna terlihat main bersama duo-duo. Tapi duo-duo rindu pada ayahnya yang belum juga kembali. Anna pun menghibur duo-duo meski matanya berkaca-kaca menatap pria dari kejauhan. Ternyata King mencoba eksperimen itu dengan harapan bisa menyelamatkan putrinya. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.